Perkenalkan, nama saya Gledi Samantha Desabel, saya prodi teologi, dan sekarang saya mau mengajari teman-teman sekalian bagaimana cara menafsir menggunakan PBIK Jilid 1 dan juga PBIK Jilid 2 karya Hasan Sutanto. Nah, jujur awalnya saya ini kebingungan bagaimana cara menggunakannya. Namun sembari saya belajar, saya mulai memahaminya. Mungkin belum sempurna, tapi saya akan usahakan untuk bisa membantu kalian. Yuk simak kelanjutannya. Oke, kita sekarang akan masuk ke dalam langkah-langkah menafsir ayat menggunakan PBIK Jilid 1 dan juga PBIK Jilid 2, atau kita bisa sebut interlinear dan konkordansi oleh Bapak Hasan Sutanto. Oh ya, saya akan langsung menggunakan contoh di video ini ya. Selamat menyaksikan. Oke, kita harus menyiapkan PBIK Jilid 1, lalu PBIK Jilid 2. Kemudian di situ terdapat yang namanya tabel gram chord. Ini juga penting. Kita juga butuh Alkitab. Di sini saya memakai Alkitab TB1. Di sini saya juga memakai sticky notes untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat dan juga pensil. Step yang pertama, kita harus mengawalinya dengan berdoa kepada Tuhan dan kita menenangkan pikiran kita supaya tenang, serta kita meminta hikmat dari Roh Kudus agar proses menafsir dari PBIK ini dapat digunakan dengan baik. Oh ya teman-teman, untuk contoh yang mau saya ambil ini terdapat dari Titus pasal 1 ayat 13. Saya akan membacakan dari versi terjemahan baru 1. Berbunyi demikian, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Nah, untuk kata yang mau saya soroti adalah kata tegurlah. Step yang kedua, kita tentukan terlebih dahulu kata yang mau kita telusuri. Nah, di sini saya mau telusuri kata tegurlah dari ayat 13 tadi di dalam Titus pasal 1. Step yang ketiga, kita kemudian mencari alamat ayat dalam PBIK Jilid 1 ini. Di sini alamat ayat yang mau saya telusuri terdapat dari Titus pasal 1 ayat yang 13 tadi, dan itu terdapat kata tegurlah. Itu adalah kata kunci yang mau saya soroti, dan itu ada di halaman 1142. Nah, di sini saya mau membacakan dulu ayat yang terdapat dalam PBIK Jilid 1. Di sini ayatnya seperti ini. Kesaksian ini adalah benar, dalam kurung, karena itu tegurlah mereka dengan keras, supaya mereka menjadi benar dalam iman kepercayaan. Itu adalah terjemahan yang terdapat dalam PBIK Jilid 1 atau interlinear. Nah, untuk step yang keempat, setelah kita temukan kata tersebut, kita soroti kata tegurlah, karena tadi di dalam TB1 itu tegurlah. Nah, untuk di dalam ayat 13 ini, di dalam PBIK ada kata tegurlah. Kita soroti kata itu dalam bahasa Yunani kuno. Oh, dalam kata Yunani kuno, itu disebut dengan elexe. Step yang kelima, kita soroti 4 baris di dalam satu kolom di tegurlah itu. Jadi yang untuk baris pertama itu ada kata Yunani, yang kedua ada kata bahasa Indonesia yaitu tegurlah, dan yang ketiga ini ada kode yaitu E208, dan juga untuk di bawahnya ada kode V2SPAM strip. Nah, itu adalah hal yang mau kita soroti. Oh ya teman-teman, kalau bisa kata tersebut kita catat supaya kita ingat dalam mempermudah dalam kita menelusuri di dalam konkordansi nanti. Jadi untuk kodenya adalah E208 dan juga V2SPAM strip. Nah, saya sudah catat, jadi saya sekarang bisa lebih mudah untuk mengingatnya. Step ke-6, kita sekarang beralih ke dalam konkordansi atau PBIK jilid yang kedua. Nah, sesuai dengan yang tadi, kita menentukan kata yang hendak kita telusuri dalam Alkitab kita. Di sini saya tadi memakai TB1. Step yang ketujuh, kita menggunakan PBIK jilid 2. Tadi saya sudah menelusuri di dalam Alkitab TB1, saya mau mencari kata tegurlah. Tadi kita juga sudah lihat di PBIK jilid 1, kata yang mau kita sorot adalah tegurlah, dan saya juga sudah mencatat kode tadi. Dan sekarang saya akan mencarinya di dalam PBIK Jilid 2. Oh ya teman-teman, di dalam PBIK ini juga terdapat di halaman awal itu adalah panduan cara menggunakannya. Jadi teman-teman juga bisa lihat di situ ya. Nah, sekarang tadi sesuai kode, saya akan mencari di dalam E208. Jadi teman-teman cari di dalam ujung sini ada hurufnya. Nah, jadi teman-teman cari aja sampai ke E208. Sekarang saya akan mencarinya sampai menemukan di E208 dan saya akan telusuri kata di situ. Oke teman-teman, sekarang saya sudah mendapatkan kode E208 tadi. Itu ada di halaman 251 dan itu disebutkan 17 kali
kata elenko. Di sini ada artinya menyingkapkan, membuktikan, menegur, menghukum, memperbaiki. Nah, tadi di situ juga terdapat ayat-ayat dan tadi kita bisa lihat yaitu di dalam Titus 1 ayat 13 yang di huruf tebal ini ada kata tegurlah. Itu yang mau kita soroti, E208. Step yang ke-8, kita sudah mengecek PBIK jilid 2. Sekarang kita cek di kode V2SPAM strip tadi di dalam tabel Gramcore. Di sini ada tabel 2 tulisannya seperti ini. Jadi saya akan menggunakan tabel Gramcore ini. Nah, untuk kata yang tadi saya soroti di E208 dengan kode V2 spam strip. Oke teman-teman, masih di dalam step yang ke-8 yaitu kode V2 spam strip. Nah, kita bisa cek satu persatu. Intinya semua hal yang di dalam table Gramcode ini berkaitan dengan grammar. Nah, di sini terkandung dalam kata yang mau kita analisis. Oke, kita mulai. Kita cek dari satu persatu ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama itu ada di V. V berarti verb. Kita sudah cek verbnya. Lalu untuk kode 2 yaitu second person ini adalah orang kedua. Nah, untuk S ini artinya singular. Jadi itu per baris ya teman-teman. Sudah baris 1, baris 2, baris 3. Nah, sekarang kita sudah berada di baris 3. Baris ketiga ini singular atau tunggal. Kemudian di baris yang keempat ini ada P. Kode P ini artinya present ya teman-teman, atau masa sekarang. Kita juga bisa sebut masa berulang-ulang. Nah, untuk di baris berikutnya ada A itu active, yaitu aktif. Nah, kemudian di baris berikutnya ada M ini imperatif ya teman-teman. Nah, kemudian terdapat 3 strip 1, strip 2, strip 3. Nah, itu artinya itu tidak tersedia atau tidak diketahui. Jadi, kita bisa abaikan saja itu atau kita skip saja karena itu tidak tersedia, yaitu strip. Kemudian di step yang ke-9, kita sudah tahu nih langkah-langkahnya dan kita sudah menemukan kandungan yang terdapat dalam kata yang mau kita analisis. Oke teman-teman, sekian penafsiran berdasarkan PBIK jilid 1 dan 2 atau interlinear dan konkordansi, di mana saya menyoroti kata tegurlah dalam Titus pasal 1 ayat yang ke-13. Di sini mempunyai makna bahwa Paulus menasihati Titus supaya Titus bisa memperingatkan atau menegur orang-orang yang ada di Kreta supaya mereka bisa pulih dari penyimpangan-penyimpangan mereka, dan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Titus, di mana di sini Paulus benar-benar menasihatinya dengan personal dan juga dengan serius. Sekian video tutorial menggunakan PBIK jilid 1 dan PBIK jilid 2 dalam penafsiran. Jika teman-teman ada masukan dan saran bisa komen di kolom komentar. Maaf jika saya masih ada kekeliruan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.